walaupun kita tidak bertatap muka dan dimanapun kita berada dan hanya lewat Google Meet, tapi tetap kita mau sungguh-sungguh dengeran nggak ya kira-kira? Dengeran nggak? Jelas. Dengeran ya. Kita hidup karena anugerah Tuhan, kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Lihat di mute ya. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita mau lebih sungguh lagi angkat pujian dari awal. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat syukur, kita mau bilang terima kasih. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku,
ucapkan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Kau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Kita bilang terima kasih Tuhan, Tuhan selalu baik. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Kita mau angkat ucapan syukur, belajar menyembah, bilang terima kasih Tuhan. Kita mau bilang Yesus. Terima kasih, puji Tuhan. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa menikmati pujian. Terima kasih kalau kami masih bisa menikmati penyembahan. Tuhan mau pimpin ibadah sore hari ini dimanapun kami berada. Kami mau tetap sungguh-sungguh Tuhan, Tuhan berkati jaringan yang ada. Dan kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi dan bersuka cita ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lebih lagi bersuka cita. Ya, amin. Oke, shalom, selamat sore. Agak putus gak? Agak goyang-goyang dan putus-putus ya? Aman gak? Aman. Masih aman ya. Oke, coba kalau misalnya yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan, coba berikan senyuman termanis. Mana senyum Pepsodent-nya? April manis banget. Coba yang lain yang belum dibuka, coba berikan senyum termanisnya. Lia mana Li? Senyum termanisnya. Oke, udah semua ya? Udah tuh. Oh udah ya, soalnya saya lihatnya cuma April doang sama Kak Oni yang senyumnya kelihatan gitu kan. Aduh udah senyum tadi loh. Kasih ya. Ya, kita mau sama-sama bangkit. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Mungkin boleh tepuk tangan, yang bisa tepuk tangan karena saya satu mega HP untuk tepuk tangan. Yang mau berdiri juga boleh.
bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan namanya bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita mau dari awal lebih semangat lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nah, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mana tepuk tangannya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita mau bilang firman-Mu berkata kau sertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu menantikan di setiap langkah ku percaya. Hanya saya ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, aku kuatkan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Cik, boleh di-mute, Cik?
Yesusku, Rajaku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon berkati kami ya Tuhan yang mendengar ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas ya Tuhan, tetapi firman-Mu tidak terbatas. Tuhan, firman-Mu akan menolong kami. Jika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, maka firman-Mu itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, ya Tuhan. Tuhan, jika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu itu akan memberikan kami solusi, ya Tuhan. Tuhan, yang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, dan mampukan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah tuntunan dan Roh Kudus menolong kami yang siap mendengar ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Salam juga. Salam untuk kita semua. Di sore ini untuk temanya saya beri tema iman yang sejati. Kita akan belajar dari
Surat Yakobus pasal 2 dan pasal 3. Yakobus pasal 2 dan pasal 3. Tetapi di bagian ini kalau kita mau baca semuanya pasti makan waktu lama. Ya. Ini saya berharap nanti semua membaca ya. Ini berurutan ini. Waktu penyampaian pertama saya itu di pasal 1. Sekarang di pasal 2 dan 3. Ini saya akan, nanti kalau kali ketiga saya dapat kesempatan lagi, saya akan lanjutin. Ya. Di sini kita akan belajar iman sejati. Berbicara tentang ini saya nggak baca, tapi nanti kalau ayat-ayatnya nanti saya akan bacain. Ini seharusnya dibaca. Pasal 2 ayat 1 sampai 8 saya membacakan. Ya, nggak seluruhnya supaya cepat. Pasal 2, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat yang kedua, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sini atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat yang kelima, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ayat 8. Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Terlanjut ayat yang ke-14 sampai 18. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan kenakanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan.
Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini saya untuk ayat 13 ini seharusnya baca keseluruhannya, pasal 3 ini. Tapi cukup saya baca ini, saya berharap nanti semua membacakan. Di sini kita akan belajar berbicara tentang iman sejati. Iman sejati adalah menjadi sesuatu yang berwujud dan kelihatan sehingga bisa dirasakan oleh orang lain, oleh orang yang di sekitar kita. Iman sejati kalau tidak dirasakan oleh orang lain atau orang di sekitar kita itu tidak dikatakan iman yang sejati. Nah, di sini kita akan belajar wujud seorang yang memiliki iman sejati. Ya, ada 3 bagian. Wujud dari seseorang yang memiliki iman sejati dari pembacaan ini. Yang pertama itu tidak boleh memandang muka atau sikap membeda-bedakan atau pikiran jelek terhadap orang. Ya, itu kita lihat dari pasal 2, Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 6 itu membicarakan itu. Ya. Iman sejati jangan diamalkan dengan memandang muka. Ya, artinya memberikan perhatian khusus kepada orang tercinta, kepada orang-orang tertentu. Sehingga timbul pemikiran buruk dan suka membeda-bedakan. Dan menganggap ini penting dan itu kurang penting. Mungkin saudara-saudara mungkin pernah mengalami ini, atau mungkin kita tanpa sadar mungkin kita terjerumus dalam bagian ini. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dalam Tuhan, kita nggak ada seperti ini. Kita nggak bisa membeda-bedakan. Kita harusnya merangkul. Pikiran buruk menghancurkan iman, dan iman menghancurkan pikiran buruk. Ini mempunyai kesamaan atau tidak? Secara otomatis tidak. Pikiran buruk dengan iman tidak bisa berdampingan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau di dalam kehidupan seseorang. Iman dan pikiran buruk tidak bisa berdampingan di dalam kehidupan seseorang atau kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi iman, kalau kita sebagai anak Tuhan, pasti pikiran kita pasti jernih. Pikiran kita yang secara rohani memikirkan kerajaan surga. Nah, alasan tidak boleh membeda-bedakan dan berpikiran jelek itu apa? Alasannya apa? 1, tidak menyenangkan Tuhan. Tidak akan menyenangkan Tuhan. Kalau pikiran kita sudah jelek, otomatis tidak menyenangkan Tuhan. Nah, sikap semacam ini tidak didorong oleh kasih. Lihat di ayat yang ke-7. Ayat 8.
Saya membacakan, akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Gimana? Di ayat 4 juga mengatakan demikian. Ayat 4. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Sikap seperti ini menjadikan kita hakim dengan pemikiran yang jahat. Kalau sikap seperti ini yang di ayat 4. Ya. Kita lanjut lagi yang bagian yang kedua. Yang pertama, tidak boleh memandang muka atau ada sikap yang membeda-bedakan atau pikiran jelek terhadap orang. Yang pertama itu kalau mau memiliki atau mau menjadi orang yang memiliki iman sejati. Menurut Yakobus, surat Yakobus yang kita pelajari. Yang kedua, perbuatan yang penuh belas kasihan. Wujud seseorang yang memiliki iman sejati berarti memiliki perbuatan yang penuh belas kasihan. Iman yang sejati harus dibuktikan kebenarannya dengan tindakan nyata. Tanpa tindakan nyata, itu bukan iman. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Di ayat yang ke-20. Kalau kita baca seterusnya, saya membacakan ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Berarti orang yang beriman kepada Tuhan harus melakukan tindakan nyata. Tanpa tindakan nyata berarti bukan iman. Kosong. Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada hal yang dia lakukan. Saya rasa kalau kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan, pasti kita lakukan tindakan nyata. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ayat yang ke-26. Siapa mau membacakan? Saya membacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau mau menjadi seseorang yang memiliki iman sejati, berarti harus melakukan perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan-perbuatan yang benar. Ya. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Ya. Ayat yang ke-22. Iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan. Berarti orang yang memiliki iman, dia beriman, pasti dia melakukan perbuatan. Ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita beriman dan melakukan, maka iman kita menjadi sempurna. Saudara-saudara,
marilah kita sama-sama melakukan, bertindak. Ya. Setelah kita mendengar, kita harus melakukan. Nah, lanjut, biar cepat, singkat. Ini saya akan singkat saja. Yang pertama tadi, yang kedua udah ya. Wujud dari seseorang yang memiliki iman sejati berarti yang kedua itu harus perbuatan yang penuh belas kasihan. Ya, perbuatannya penuh belas kasihan. Ya, yang ketiga, kalau mau menjadi seseorang yang memiliki iman sejati berarti mau mengendalikan lidah. Ya, di pasal 3 itu kalau kita baca dari ayat 1 sampai 12. Tapi saya harap saudara-saudara baca. Situ pasti memahami. Kalau saya mau baca seluruhnya lambat. Ya. Lidah adalah anggota tubuh yang berkaitan paling erat dengan hakikat. Ya. Atau keberadaan diri kita yang sebenarnya. Ya. Lidah bagian terkecil di anggota kita. Tetapi tanpa sadar, kalau kita belajar juga dari sini, bagaimana lidah kita. Nah, lidah menunjukkan apa yang motivasi kita. Lidah menunjukkan motivasi kita. Ya. Menunjukkan sikap hati kita. Ya. Kalau kita bicara apa mungkin oleh sebab itu apa yang kita lakukan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Dengar dari kata-katanya. Kata-katanya membangun atau tidak, memberkati orang atau tidak, atau membuat orang kecewa. Lidah bisa digunakan untuk memuji Allah dan bisa digunakan untuk mengutuk. Namun tergantung siapa yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan lidah kita? Dari saudara-saudara. Siapa yang mau jawab? Di sini Yakobus ingin mengatakan bahwa jika mengaku sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus, lidah kita harus tunduk pada kendalinya Tuhan. Apalagi jika kita menjadi seorang pengajar, menjadi kakak-kakak, menjadi saudara-saudara di dalam Tuhan, kita harus berkata yang benar, bertindak yang benar. Nah, kita belajar siapa yang berkuasa mengendalikan lidah kita. Hanya melalui pertolongan Roh Kudus. Nanti baca di Matius 10 ayat 20. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita. Ya. Kalau kita dekat Tuhan, pasti Roh Kudus menolong kita. Mungkin kita mau katain yang gak beres, pasti kita sadar. Hati kecil kita pasti sadar. Ini gak baik. Gak pantas untuk saya ucapkan. Ya. Mau cepat selesai. Terakhir, kesimpulan. Ya. Wujud dari orang yang memiliki iman sejati adalah yang kesimpulannya yang pertama. Kita tidak usah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan dengan memiliki pikiran yang kudus.
atau bersih. Kita harus jangan membeda-bedakan. Ya. Contoh, saya dari Kupang, sebagian dari Jakarta. Ya. Tapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Ya. Ya, kita harus memiliki pikiran yang kudus, memiliki pikiran yang bersih. Ya. Marilah kita menjadi anak Tuhan, kita harus terapkan itu. Ya. Yang kedua, peka dan peduli terhadap saudara kita dengan penuh belas kasihan. Kita harus peka. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus peka dan peduli dengan penuh belas kasihan, ya, terhadap saudara-saudara kita. Terakhir, menguasai lidah berarti berbicara yang memberkati, yang membangun. Ya. Kalau orang yang menguasai lidah, berarti pembicaraannya atau perkataannya atau ucapannya itu memberkati dan perkataannya membangun. Ya. Coba kita evaluasi, perkataan saya sudah membangun atau tidak? Hah? Saya sudah mengasihi atau tidak? Saya di dalam hidup atau saya melakukannya dengan penuh kasih. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya berharap semua bacain. Nanti kalau saya ada waktu lagi, saya mau terusin sampai pasal yang kelima itu, 4-5 itu. Biar saya tuntasin. Ini bagusnya kita ketemu langsung. Ini memang ada ayat-ayat pendukungnya ini. Tapi lama. Kalau secara online lama. Kalau kita mau belajar. Supaya ini maksud tujuan ini. Saya singkat saja. Kalau saya catat saya buat catatan ini banyak yang kita bahas. Saya senangnya pakai PowerPoint. Tapi nggak pakai sayangnya. Saya usahain nanti kali berikut saya pakai PowerPoint supaya lebih jelas. Ya, itu saja. Mari kita berdoa, tutup firman. Bapa kami yang di surga, kami sudah belajar mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jika kami mau beriman kepada Engkau dan kami mau menjadi orang yang memiliki iman sejati, kami harus melakukan. Kami harus memiliki kasih. Kami harus bertindak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Serta kami harus berbicara dengan yang benar ya Tuhan. Tuhan ampuni kami, mungkin banyak hal yang kami selama ini dalam pemikiran kami tidak beres, dalam perkataan, dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami ya Tuhan, kami mohon ampun. Jika perbuatan kami tidak menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan, hamba percaya yang sore hari ini yang mendengarkan firman-Mu, Engkau tuntun dan memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu mampu menolong kehidupan kami dan mampu memberikan kami kekuatan serta apa yang kami pergumulkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus menolong dan bahwa kasih-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Sebentar kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk Kak Oni untuk firman Tuhannya. Tuhan memberkati terus berkati dalam segala hal, pekerjaan, apapun yang Kak Oni lakukan, Tuhan jadikan berhasil, terlebih lagi dalam pelayanannya. Dan yang kedua, kita akan bertemu kembali ibadah seperti biasa online jam 5 sore.
Mungkin kalau misalnya ada teman yang belum hadir hari ini, boleh diingatkan untuk kita sama-sama kembali beribadah di minggu depan jam 5 sore. Dan yang ketiga, untuk video, tugas video kemarin kan ada tugas ya bikin video, dan baru beberapa orang yang kirim. Itu mungkin baru Keisha, Genis, Dion, Kirani. Nah, masih banyak nih yang belum gitu. Jadi kan buat video kan nggak nyampe 1 menit ya kan, dan tidak susah pertanyaannya. Jadi mohon kerjasamanya buat teman-teman dibuat ya setelah selesai ibadah hari ini gitu. Jadi biar bisa cicil edit nanti Ko Williamnya ya. Jadi kayak Kak Lina, Cirini, Hasael, Tasya. Nah, ini mungkin saya ulangi lagi videonya seperti apa. Nah, videonya seperti contoh yang aku sudah kirim di grup ya. Diusahakan setiap pertanyaan satu video gitu. Ingat ya, arti memberi menurut hati kita masing-masing, bukan dari kamus bahasa Indonesia, bukan dari Alkitab, bukan tanya siapapun arti memberi ya. Arti memberinya menurut kita aja. Kalau misalnya bingung ya arti memberi itu apa ya gitu. Kalau misalnya bingung ya udah tinggal bilang kayaknya bingung juga sih artinya apa ya. Setahu saya ya memberi itu nggak memberikan ngasih sesuatu gitu. Misalnya jawabnya kayak gitu pun nggak apa-apa. Itu kan pendapat kalian gitu kan. Gitu. Jadi dimohon kerjasamanya untuk teman-teman belibet kan jadinya setelah selesai ibadah ditunggu untuk videonya ya, dikirim personal ke aku gitu. Jadi baru beberapa yang kirim ke aku gitu. Dan untuk lagunya kan memang banyak yang belum hafal ya, tapi sambil didengar aja ya. Kan aku udah kirim tuh di grup juga video dari YouTube lagu Kebaikanmu Tuhan. Nah, itu sambil didengerin sama aku pun sama-sama belajar. Tapi kan kalau misalnya kita sering dengar kan nanti secara nggak langsung nanti kita bisa hafal gitu. Jadi dimohon kerjasamanya sambil setelah buat video setiap mau sebelum tidur atau pagi-pagi bangun pagi-pagi dengerin lagunya biar lama-lama bisa tahu nih nadanya dan kita bisa latihan bareng-bareng gitu. Dari video ada yang mau ditanyain lagi kah? Udah paham semua ya? Ya, itu aja. Jadi minggu depan saya tunggu pokoknya malam ini ya. Malam ini buat semua yang belum kirim video. Karena sudah seminggu gitu. Saya itu besok ya. Siapa? Saya besok bikin videonya. Waduh, kenapa besok? Jangan ditunda-tunda lagi ya. 1 menit aja kok. Nggak lama ya. Pokoknya ditunggu paling lambat jam 9 malam ini dikirim semua personal ke aku. Itu aja pengumuman sore hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Doa boleh Dion. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu, kalau kami sudah boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir ini dengan lancar ya Tuhan. Berkati kawan yang telah membawa firman ya Tuhan, berkati dalam kesehatannya selalu, berkati dalam pekerjaannya, berkati juga dalam keluarganya, berkati juga dalam pelayanannya selalu ya Tuhan, supaya kayak Oni boleh melayani-Mu lebih sungguh lagi, lebih heran lagi ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir atau sakit ya Tuhan pada Sabtu hari ini ya Tuhan, berkati mereka juga supaya mereka boleh hadir di Sabtu depan ya Tuhan. Juga ingin untuk besok ya Tuhan, Engkau mau berkati pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani esok hari ya Tuhan. Kau mau pakai pembicara firman ya Tuhan pada hari esok supaya ibadah esok hari boleh lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan kalau
Dan di negara kami Indonesia sudah boleh turun angka positif COVID ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa lagi ya Tuhan supaya orang-orang semakin sadar mau vaksin ya Tuhan, dan tetap menjaga prokes selalu ya Tuhan sehingga corona bisa hilang dari Indonesia serta dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin menerima berkat-Mu ya Tuhan. Ya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat yang baru dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Juga kami teringat berdoa untuk mama daripada April dan Iren yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Yang sakit perut, Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan. Dan biarlah Mama Iren malam ini diberikan kesembuhan, ketenangan, sehingga penyakitnya diangkat oleh Tuhan dan dapat sehat kembali. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mungkin ada yang sakit, keluarga kami, orang tua, sahabat, juga Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu segala penyakit telah ditanggung. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami, penyakit keluarga kami, diambil dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih anggota yang sudah mengambil pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, ada siapa tuh? Ini